Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada video pembelajaran kali ini akan dijelaskan rangkuman tema 6 subtema 3 untuk murid kelas 6. Baik, yang pertama materi pelajaran PPKN tentang tanggung jawab. Pada gambar terlihat murid sekolah dasar sedang melaksanakan upacara bendera. Oleh karena itu, tanggung jawab merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kewajiban maupun karena panggilan hati. Tanggung jawab berarti siap dan berani menerima segala konsekuensi atas perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap manusia pasti akan dibebani oleh sebuah tanggung jawab. Apabila seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab tersebut dan tentunya akan ada orang lain yang dirugikan. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab kita sebagai warga negara. Misalnya membayar pajak. Pajak ini ada bermacam-macam, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan dan sebagainya. Pajak merupakan salah satu penghasilan atau pendapatan untuk negara kita. Dengan warga negara membayar pajak, maka pembangunan di negara kita akan terjamin. Kemudian tanggung jawab sebagai warga negara yang lain, misalnya menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan kerukunan, meningkatkan wawasan kebangsaan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Perilaku diskriminatif ini contohnya membangga-banggakan sukunya dan merendahkan suku lain. Kemudian menjadi pelajar yang rajin, pintar dan prestasi merupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Berikut akan Bapak contohkan tanggung jawab sebagai seorang pelajar seperti tampak pada gambar. Murid sekolah dasar sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekolahnya. Yang pertama, tanggung jawab sebagai seorang pelajar, misalnya kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun pembelajaran ada yang dari sekolah, ada yang di rumah, tetap melaksanakan tugas-tugas atau materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Contoh lain misalnya sebagai seorang pelajar juga mempunyai tanggung jawab mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Artinya dalam melaksanaan upacara bendera tersebut kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Kemudian yang ketiga, mempelajari budaya bangsa. Yang keempat, menjalankan tata tertib sekolah. Dan yang kelima, melaksanakan piket kelas dengan sungguh-sungguh. Seperti tampak pada gambar, tidak ada murid yang bermain-main atau murid yang tidak bekerja. Semuanya bekerja sama, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolahnya. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari contoh tanggung jawab pada pelajaran PPKN, berikutnya pada pelajaran Bahasa Indonesia akan dibahas tentang gagasan utama. Nah, ini sudah dijelaskan pada subtema yang lalu bahwa setiap paragraf tentu memiliki gagasan utama. Gagasan utama terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Kemudian gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau biasa disebut ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Jadi dalam satu paragraf, jika ada ciri-ciri umum di antara kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut, bisa kita pastikan itulah gagasan utamanya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama tersebut. Ya, setelah kita sama-sama memahami definisi tentang gagasan utama, mari kita berlatih menentukan gagasan utama dari sebuah paragraf. Di sini ada paragraf, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab
sudah menjadi bagian kehidupan manusia, di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Ya, dalam paragraf tersebut, kalimat utamanya adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalimat utama tersebut, jika kita melihat di paragraf sebelah kiri, terletak di awal paragraf. Ya, terletak di awal paragraf. Ya, selanjutnya setelah kita dapat menentukan kalimat utamanya dalam paragraf tersebut, perhatikan lebih lanjut. Bisa kita tentukan gagasan utama atau ide pokok dari kalimat utama tersebut adalah tanggung jawab yang terletak pada awal paragraf. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita berlanjut ke materi IPA. Masih membahas tentang masa anak-anak dan remaja. Tetapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum melakukannya. Rangkuman materi yang pertama adalah manusia mengalami tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari masa dalam kandungan, kemudian bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Manusia mulai mengenal aturan dan norma pada masa anak-anak. Berikutnya pada materi tentang pubertas. Pada masa dewasa, manusia mulai mengenal arti dari tanggung jawab. Manusia dewasa sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan secara fisik, tetapi perkembangan secara emosional masih terus ada. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan ataupun pertumbuhan baik secara fisik maupun penambahan usia, emosional yang kita miliki harus bisa kita kontrol agar tidak terjadi hal-hal yang negatif bagi diri kita, seperti kehidupan atau pergaulan yang salah karena mengikuti emosional yang negatif. Oleh karena itu, tentunya cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masa remaja atau masa puber adalah masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik maupun secara emosional. Seperti yang sudah dijelaskan pada subtema yang lalu, secara fisik manusia yang beranjak ke remaja tentu mengalami perubahan-perubahan secara fisik, baik secara primer maupun sekunder. Begitu juga dengan tingkat emosionalnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi IPS tentang masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tampak pada gambar seorang petani sedang memanen hasil padinya. Masyarakat sejahtera berarti kehidupan masyarakat yang tercukupi kebutuhan atau sejahtera, aman, nyaman, dan tenang. Nah, selaras dengan gambar yang Bapak tampilkan, dengan melakukan kegiatan panen berarti dapat dikatakan masyarakat tercukupi sandang, pangan, maupun papannya. Masyarakat sejahtera dapat terwujud dengan adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, pembangunan di berbagai daerah, berbagai bidang tentu terlaksana dengan baik apabila masyarakat kita sebagai warga negara mampu menjalankan perannya dengan baik. Salah satunya adalah melaksanakan tanggung jawabnya, yakni membayar pajak, dan merupakan pendapatan asli daerah dan digunakan nanti untuk membangun sekolah-sekolah, membangun fasilitas kesehatan, membangun fasilitas umum, dan sebagainya.
Jadi sudah paham ya Nak ya, alurnya pajak yang kita bayarkan itu akan dikelola oleh pemerintah dan nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang-bidang yang lainnya. Berikutnya materi SBDP masih membahas tentang reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen atau khalayak ramai. Pada prosesnya, dalam membuat sebuah reklame, maka wajib membuat reklame semenarik mungkin, sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli sebuah barang yang ditawarkan. Nah, ini ada jenis-jenis reklame. Dalam gambar ada reklame tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Perbedaannya adalah jika komersil berarti berhubungan dengan penjualan baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan non-komersil berupa reklame, ajakan, imbauan, dan sebagainya. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, kemudian ada reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan atau informasi tentang suatu hal. Ya, tentunya sangat mudah kita bedakan jenis-jenis reklame berdasarkan sifatnya. Seperti reklame yang ada dalam gambar tentang membayar pajak dan retribusi daerah, bisa kita kategorikan sebagai reklame peringatan maupun permintaan atau ajakan. Sedangkan ditinjau dari jenis atau media yang digunakan, reklame terdiri dari reklame audio berupa suara, kemudian reklame visual berupa gambar, dan reklame penggabungan reklame audio dan visual, artinya penggabungan antara gambar dan suara. Ya, sekarang akan dijelaskan lebih lanjut reklame yang ditinjau dari jenis ataupun medianya. Jenis-jenis reklame media visual itu dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya. Yang pertama yaitu reklame dipasang di dalam ruangan dan reklame yang dipasang di luar ruangan. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat oleh orang secara jelas. Sedangkan reklame yang berada di luar ruang biasanya dipasangkan atau ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan yang padat atau ramai. Kemudian unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, ini ada contoh dua reklame yang bisa dipasang di luar ruangan tentang menghijaukan bumi kita dan kegiatan seminar remaja. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah video pembelajaran tentang rangkuman tema 6 subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Semoga bermanfaat untuk kalian pelajari. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.